bangun juga sampai depan karena itu didiamkan. Nah, seperti itu. Tapi kan mereka semua melihat saya. Baik, jadi seperti ini. Saya kan melapor di Pemprov DKI Jakarta ya. Saya ke Balai Kota, saya lapor bulan Januari dan Februari tahun 2023. Lalu dari pihak Pemprov itu diadakan semacam audiens. Saya diundang meskipun via Zoom ya. 2 kali saya diundang di situ. Lalu di situ dipaparkan bahwasannya pelanggaran itu terjadi dari tahun 2019. Namun karena itu per wilayah, jadi didisposisikan ke tingkat Pemkot. Dalam hal ini adalah Wali Kota Jakarta Utara. Nah, pada saat adanya disposisi tugas itu, dilakukanlah pendataan. Pendataan seberapa banyak bangunan yang melanggar. Yang pertama, yang kedua, adanya pengukuran terkait existing bangunan, di mana batas GSB-nya, di mana batas bahu jalannya, di mana batas lebar bahu jalan yang dimakan, di mana luas daripada saluran air yang diserobot, kan seperti itu. Nah, untuk hal-hal yang lain belum ada, baru saja pendataan seperti itu. Itu di pendataannya itu dilakukan? Ya, pendataan itu dilakukan pada tanggal 8 Mei 2023. Ada 2 hari pendataan karena ini kan areanya jadi didata semuanya Pak, bukan hanya di ruko blok Z4 Utara dan Z8 Selatan, tapi menyeluruh. Karena wilayah kami di RT 11 RW 03 ini ada 4 blok Pak. Kita ada di Z3, Z5, Z4 dan Z8 gitu Pak. Pada saat dilakukan? Ya. Untuk pendataan itu kan kita mendampingi, dalam arti kata bila ada pertanyaan yang kurang jelas mungkin kita bisa sampaikan bahwasannya ini loh gotnya, ini loh salurannya, terus ini bahu jalannya. Tapi kalau untuk warga sendiri dengan adanya pendataan itu, saya rasa warga juga sudah tahu bahwasannya yang didata adalah soal keabsahan. Nantinya tuh pasti arahnya ke sana. Bagaimana sertifikatnya? Bagaimana IMB-nya? Bukan hanya sekedar mengukur bangunan, itu mesti tahu. Dan sepertinya akan dilakukan itu pengecekan terkait dengan sertifikat dan IMB seperti itu. Oke. Pak, kalau dari Pak? Ya, baik. Jadi begini, kalau berbicara soal pembongkaran atau bahasa saya penertiban lah. Kalau bicara soal penertiban itu kan ada instansi terkait yang memang punya kewenangan. Ya kan? Kalau saya selaku RT ini kan kepanjangan tangan yang paling rendah nih dari pemerintah. Ya saya kan hanya menyampaikan aja. Segera mungkin dilakukan penertiban. Jangan terlalu lama. Semakin lama, ini bikin masalah baru di lingkungan lain. Bukan cuma di RT saya, RT 11 RW 03 loh. Ini akan berimbas. Ingat, Kelurahan Pluit terdiri dari 22 RW. Jadi kalau seandainya RT saya aja dibiarkan, ini berimbas kepada 22 RT di wilayah Kelurahan Pluit. Dan mungkin juga di kelurahan yang lain. Bisa jadi Kelurahan Penjaringan, Kelurahan Pejagaan. Pasti ikut karena mereka mencontoh. Satu kecamatan Penjaringan itu luas, kelurahannya banyak. Jadi kalau seandainya di RT 11 ini tidak ditindak segera, yang lain pasti bilang itu di RT 11 di Pluit tidak ditindak kok. Boleh kok serobot saluran air, boleh kok makan bahu jalan bahkan sampai 4 meter lebih. Imbasnya apa? Ya itulah orang jadi ikut-ikutan. Kesalahan orang itu jarang orang mau sadar bahwa oh salah itu. Enggak, orang salah didiemin cenderung mereka ikut. Ya itulah seperti gambarannya. Masyarakat kita seperti itu. Ya tetap saya kasih himbauan. Saya kasih himbauan supaya mereka sadar gitu loh. Nggak perlu lah dengan penertiban, turunin alat berat di sini. Kalian bisa membangun, sekarang kalian harus bisa juga memperbaiki. Kan seperti ya. Kalau membangunnya resmi, legal, saya mundur. Nggak masalah. Legalitasnya ada Pak RT, ya kan? Tapi kan kalau saya tanya, RT apa kamu? Kan seperti itu. Apa wewenangnya? Nah makanya kalau udah dijawab penghuni seperti itu, wewenangnya ada di mana? Ya di pejabat setempat. Pejabat setempat ambillah bahasa saya, tanya mana IMB kalian, mana sertifikat kalian, mana batas GSB kalian. Lewat dari itu berarti pelanggaran, apalagi yang namanya saluran air dan bahu jalan, prasarana umum, lahan milik negara, melanggar, bongkar, nggak ada cerita itu. Rencananya kan mau apa gimana Pak? Baik, saya sampaikan dulu ya, khususnya kepada yang punya rencana atau opsi-opsi tentang mediasi. Saya sampaikan, mediasi itu adalah para pihak. Ya, bila para pihak memiliki hak absolut terhadap satu objek yang disengketakan, baru bisa terjadi yang namanya mediasi.
Tapi kalau saya RT, saya tidak punya hak absolut terhadap saluran air. Saya tidak punya hak absolut terhadap bahu jalan. Saluran air dan bahu jalan itu milik negara. Kalau memang mau dilakukan mediasi, mediasilah dengan seluruh rakyat Indonesia, karena itu punya negara. Jangan sama saya, jangan ngawur itu. Nggak ada itu mediasi-mediasi, bongkar, intinya seperti itu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.